Selamat pagi Pak Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mohon Waalaikumsalam. maaf, ada masalah teknis tadi. Wah, tidak apa-apa Iya, Pak. nggak apa-apa, Pak. Ya, apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah baik Pak, sehat-sehat. Bapak gimana Pak? Iya, Pak Rahmat gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah, iya. oke. Alhamdulillah baik. Ini ada alhamdulillah. Di sini ada itu Pak, ada 6 mahasiswa. Itu ada Mbak Sofia itu dari Kementerian Luar Negeri Mas. Pak, maaf. Kemudian ada Suara saya jelas nggak, Mas? Selamat pagi, Pak. jelas Suara Pak? saya jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Kalau nanti saya ada gangguan, saya pakai HP saja ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ya kemudian di sini juga Iya. ada Mas. Mohon maaf, saya nanti pakai HP saja, ini kelihatannya ada masalah. Makasih Wahyu. Iya Pak. Oh, oke, Pak. Baik. Mungkin saya ingin memperkenalkan salah satu dulu ya Pak ya, yang ada di room ini. Tadi sudah ada Mbak Sofia, kemudian sekarang ada Mas George. Halo, selamat pagi, Pak. Kemudian ada Mas Aldi Matriansyah. Pagi, Pak. Lagi Sabar tukar dulu, Mas device, Indra. tukar device. Ya. Tukar dulu. Ulang. Castingnya ulang. Kayaknya dia delay gitu deh dengernya. Mungkin ya. Soalnya tadi bapaknya juga aku dengar agak putus sih. Coba kalau nggak WA aja, kalau misalnya nggak mau pakai video juga nggak apa-apa sih, Indra. Oh iya sih. Sebenarnya. Takutnya koneksi kan. Barat. Parah banget. Saya pakai HP ya Mas? Oh iya Pak. Tidak apa-apa Pak. Ya. Ya, oke. Ya mungkin saya perkenalkan salah satu lagi ya Pak, siapa yang ada di room ini. Tadi ada Mas Aldi Matriansyah. Yo, pagi, Pak. Pagi Mas Adi. Ya, Mas Aldi ini perwakilan dari LPI MEMI Bapak. Kemudian Oke. kemudian ada Mbak Kurnia Hayatur Rohmah. Iya. Selamat pagi, Pak. Pagi Mbak Kurnia. Dari mana ini Mbak Kurnia? Saya perwakilan MEMI, Pak. Memi juga. Oke. Iya. Ya. Kemudian ada Mbak Eka Silvina Agus Putri juga Bapak. Eka Silvina, dari mana Mbak Eka? Dari LPMMI juga, Pak. Memi juga, oke. Pak, ada siapa lagi Mas Indra? Sudah Pak, selanjutnya ada LPI. Sudah ya? Jadi Ya. pada acara pagi hari ini kita ada ngopi bareng Pak Dekan atau ngobrol bareng Bapak tentang dengan temanya apa Mas Gurs? Dengan tema apa kabar FEB semester depan? Apakah kuliahnya akan dilaksanakan secara online ataupun offline? Baik. Nah, ini merupakan program kerja dari Kementerian Luar Negeri BEM, yang mana nanti secara teknis pelaksana juga ada LPI MEMI yang ingin meliput agenda kita pada pagi hari ini. Kemarin Bapak selama beberapa hari kami telah mengumpulkan atau menghimpun beberapa pertanyaan atau kritik dan saran dari teman-teman mahasiswa FEB terkait semester selanjutnya. Pertanyaan ini dihimpun melalui Google Form dan melalui platform baru kami atau media baru yang kami launching pada bulan ini juga, yaitu web kami. Itu platformnya FEB Sambat, di mana itu adalah tempat untuk mahasiswa FEB untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan atau kritik saran terkait fakultas kita. Dan perlu dibanggakan juga bahwa web BEM FEB merupakan web apps pertama yang ada di BEM Fakultas Unsud. Alhamdulillah. Iya Bapak. Nah setelah itu
kami telah menghimpun beberapa kritik saran, mungkin akan disampaikan langsung oleh Mas George. Silakan Mas George. Baik Pak, selamat pagi Pak. Ya, Mas Jos. Ya, saya bacakan yang Mas pertama. Jos yang ketua, yang Kemenlunya ya, Mas? Iya Pak, Kementerian Iya, Luar monggo Negeri. Mas. Ya, yang pertama ini Pak ada langsung saja dari Zamil dan Renaldi. Ini mahasiswa angkatan 2018 dan 2019. Mereka memberikan saran yang pertama itu bagaimana kalau misalnya kuliah di semester depan dilaksanakan secara offline ataupun tatap muka. Kemudian Mas Aldi bilang dari angkatan 2019 menyarankan kepada Bapak bahwa bagaimana kalau misalnya sistem perkuliahan di semester depan dilaksanakan dengan sistem mix atau online dan offline dengan kapasitas 50%. Gitu Pak. Jadi untuk konfirmasi lagi, kira-kira sebenarnya bagaimana sih Pak kebijakan kampus khususnya FEB di semester depan? Apakah akan dilaksanakan secara offline ataupun online? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Mas Jos. Terima kasih atas kesempatannya saya diundang dalam acara ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa merepresentasikan yang Anda butuhkan tentang informasi dari dekanat. Mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan, nanti akan saya catat, akan saya sampaikan ke yang berkompeten. Mungkin begitu Mas Jos. Tentang pertanyaan sistem kuliah semester depan, saya sudah komunikasikan dengan WD1 Dr. Indra bahwa perkuliahan di Fakultas Ekonomi khususnya maupun Unsud pada umumnya tergantung dari kebijakan Dikti, artinya Jakarta. Artinya karena kita bagian dari sistem pendidikan nasional PTN, jadi segala sesuatu yang terkait dengan keputusan online atau offline itu sepenuhnya keputusan dari Dikti Jakarta Pusat. Kecuali kalau ada hal yang spesifik, misalnya zonasi untuk daerah-daerah tertentu misalnya, itu pun kita pada dasarnya semua yang akan diikuti oleh Fakultas Ekonomi adalah mengikuti kebijakan di atasnya. Kita tidak membuat kebijakan sendiri. Jadi pertanyaannya ketika semester depan apakah kuliahnya online atau offline, itu tidak bisa dijelaskan sekarang. Memang banyak wacana, misalnya kuliah offline 50%, sehingga setiap kelas itu dibagi 2 kelas gitu, kelas yang offline sama kelas yang online, atau bagaimana sistemnya, misalnya begitu. Tapi dengan demikian membutuhkan 2 waktu, membutuhkan 2 dosen dan seterusnya, yang secara teknis kelihatannya banyak dosen yang sekarang sudah sangat kecapean kalau kuliahnya itu online gitu. Jadi memang bukan pilihan yang menyenangkan kami ya kalau online, tetapi kami juga tidak bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan kami. Yang jelas saya menyampaikan bahwa untuk perkuliahan sepenuhnya kita tergantung keputusan di atasnya. Bisa Jakarta, bisa Dikti maksud saya. Kemudian untuk bimbingan, tugas akhir, sebenarnya itu diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan dengan para dosen pembimbing. Bisa bahkan teman-teman kami itu bimbingan skripsi itu bisa offline, bisa langsung datang. Cuma belum terbiasa datang. Tapi kalau bisa datang kami sangat suka sekali. Jadi kalau yang pertama tadi tergantung sepenuhnya kepada pusat, kemudian kalau masalah bimbingan dan lain-lain tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketika nanti online misalnya seperti itu. Gitu Mas Jos. Oh, baik Pak. Kebetulan di sini juga ada yang nanya dari Desi. Kebetulan menanyakan bagaimana sistem terkait untuk mahasiswa yang sedang menjalankan tugas akhir. Berarti tadi sudah terjawab ya Pak ya. Jadi tergantung dengan kesepakatan dosen pembimbing dengan mahasiswanya ya Pak ya.
Iya, Oke, jadi ketika dosen pembimbing dan mahasiswa setuju untuk melakukan bimbingan secara offline, jadi bisa dilakukan secara offline ya Pak gitu. iya. Dan faktanya itu sekarang banyak bimbingan offline, Mas. Kalau bimbingan seperti itu. Oke Pak, Ya. baik baik Baik. baik. Terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari anonim menanyakan bahwa dari evaluasi perkuliahan online semester lalu, kira-kira ada solusi nggak atau saran sih Pak mengenai mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pemahaman karena belajar secara online Pak? Kira-kira ada solusi atau evaluasi nggak ya Pak? Terima kasih. Ya. Memang salah satu kelemahan dari sistem online adalah kita tidak bisa mendeteksi sampai detail, sampai person-person yang bersangkutan paham atau tidak. Sehingga ketika ada mahasiswa yang belum memahami, dia kesulitan untuk mencari cara bagaimana dia mendapatkan jawaban. Itu permasalahan yang dihadapi saya kira secara umum oleh perkuliahan secara online. Dan ketika satu persatu menanyakan kepada dosen juga di forum online sangat terbatas. Di forum offline mungkin dosen juga tidak mau melayani satu persatu. Jadi keadaan ini tentu saja sesuatu yang menjadi kendala kita bersama dan sesuatu yang tidak diharapkan. Mungkin ini poin yang nanti akan saya sampaikan ke WD2, WD1 maksud saya, ketika pada proses mahasiswa kurang paham, solusinya bagaimana gitu ya pertanyaannya Pak Jos? Iya Pak, seperti itu, benar. Iya, saya sih menyarankan kepada teman-teman yang sama dalam satu kelas yang sama, itu membangun komunikasi dengan dosen dalam arti nanti grup atau apapun, tetapi tidak semuanya menanyakan, tetapi bisa melalui sistem bersama-sama menyeleksi mana yang mau ditanyakan gitu. Jadi nanti dosen tidak berulang-ulang menjawab pertanyaan yang sama. Mungkin masalah teknis saja, tapi memanfaatkan grup WA atau yang lain. Mungkin seperti itu, Mas Jos. Oh, baik Pak. Jadi teman-teman bisa secara kumulatif dihimpun dulu pertanyaan-pertanyaannya, kemudian disortir, baru ditanyakan kepada dosen yang bersangkutan ya Iya, Pak. iya. Dikomunikasikan dengan dosen tentang poin-poin itu. Nanti kan dosen akan mempunyai cara apakah mau diulang di perkuliahan berikutnya atau mau diberi materi secara khusus misalnya begitu, Mas. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak. Iya, Mas Jos. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman LPMMI. Mbak Kurnia, boleh masuk Mbak? Silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas George. Selamat pagi Pak Rahmat. Pagi Mbak Kurnia. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena jaringan juga sedang terkendala. Di sini saya mau menanyakan Pak, tadi dari statementnya Pak Rahmat bahwasanya bimbingan kan bisa offline asal ada kesepakatan. Nah, yang saya tanyakan adalah melihat dari beberapa kasus sebelumnya bahwasanya FEB sendiri itu masih banyak ada beberapa kasus positif dan itu terbilang bukan kasus positif yang kecil ya. Bisa dikatakan banyak juga. Nah, apakah dari FEB sendiri tidak ada peraturan lain seperti itu dan hanya menyerahkan kepada kedua belah pihak kesepakatan seperti itu, atau nantinya akan ada peraturan-peraturan seperti itu, Pak? Ya, mungkin saya itu dulu. Makasih Mbak Kurnia. Kamu namanya sama dengan saya, cuma kamu bahasa Indonesia ya, Kurnia saya bahasa Arab Rahmat ya. Iya Pak. Ya,
tentang bimbingan bisa offline itu sangat memungkinkan dengan kesepakatan dengan dosen. Walaupun misalnya ini kan asumsinya kita belum tahu kuliah semester depan offline atau online. Misalnya diputuskan kuliah semester depan secara online, mahasiswa tetap bisa bimbingan secara offline dengan pembimbingnya, asal ada kesepakatan. Tentu saja kita menggunakan protokol kesehatan yang ketat, misalnya tidak boleh dalam satu ruangan yang bersama-sama banyak orang misalnya, kemudian tidak boleh tidak pakai masker dan seterusnya. Protokol itu tetap dipenuhi, tidak boleh berkerumun, artinya kalau sudah terlalu banyak pasti akan diminta untuk ada yang di luar, misalnya seperti itu Mbak. Tetapi intinya bimbingan itu bisa offline, asal ada kesepakatan. Bahkan saya yakin bimbingan online itu menyulitkan kita, karena nggak ada feedback. Jadi kalau bisa offline, bimbingan ke depan saya juga minta ke mahasiswa saya untuk offline saja, seperti itu. Intinya untuk berapapun yang offline, saya kira akan dibatasi dengan tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan sudah selesai proposal semua, selesai hasil semua dan seterusnya. Pasti ada proses lah. Itu keyakinan saya. Jadi walaupun dilepas dengan kesepakatan dosen pembimbing, tetap tidak akan terlalu banyak. Kecuali kalau kondisinya yang tadi disampaikan, kita ada kondisi yang katakan extraordinary ya. Kalau hanya kondisinya kuliah daring, tidak ada yang extraordinary seperti kemarin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pasti tidak ada masalah. Tapi ketika ada misalnya dalam kasus yang sama kemarin ekonomi sampai 35 positif, nah itu kan spesial sekali, tidak setiap waktu seperti itu. Tapi kalau kondisinya normal, daring, insya Allah saya bisa pastikan asal ada kesepakatan dengan dosen, mahasiswa bisa secara offline. Seperti itu Kurnia. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Pak. Kemudian Ya. Saya ingin menanggapi dari Pak Rahmat kembali mengenai tadi bahwasanya FEB akan mengikuti kebijakan di atasnya, misalnya dari Unsud menerapkan sistem offline, hybrid gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah bahwa apakah ketika nanti diterapkan sistem offline seperti itu, misalnya hybrid setengah-setengah 50% kan harus ada kesiapan tersendiri dari fakultas FEB terutamanya. Nah, melihat dengan sebentar lagi kita sendiri sudah masuk akhir semester, libur juga, waktu yang dibutuhkan kan paling tidak tinggal 1 bulanan. Apakah dari FEB sudah siap dengan beberapa persyaratan-persyaratan pembukaan kuliah offline jika nantinya ada kebijakan seperti itu? Terima kasih, Pak. Terima kasih Kurnia. Tentang kuliah hibrid yang 50% itu belum menjadi keputusan. Kalau itu menjadi keputusan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Sekarang logikanya begini, kalau kita mempunyai kelas 100 kelas sekarang dengan kondisi normal, dikuliahkan pada hari Senin sampai Jumat, dari mulai pagi sampai sore, itu ruang dan fasilitas dosen dan seterusnya memadai. Tetapi ketika menjadi 50% peserta, artinya menjadi 2 kali lipat kebutuhan ruang, kebutuhan dosen, dan seterusnya. Jadi sangat tidak memungkinkan itu dilaksanakan. Kemarin ada wacana hanya untuk mahasiswa baru, tapi saya menanyakan ke Pak Dekan, pokoknya intinya Fakultas Ekonomi akan mengikuti apa yang menjadi keputusan, baik itu universitas maupun dari pemerintah. Artinya kalau keputusan itu dari Kementerian Pendidikan, nanti akan ada surat edaran dari rektor, itu akan dilaksanakan oleh fakultas. Tapi kalau kuliahnya full semua dengan separuh-separuh, saya bisa mengatakan bahwa itu kemungkinannya sulit dilaksanakan, karena dosen akan mengajar, misalnya saya sekarang ngajar 4 kelas, jadi 8 kelas kan, logikanya begitu kan, karena ada 2 kelas lain yang nanti gilirannya di waktu yang lain. Seperti itu tidak Kurnia?
Mohon maaf, jaringannya nggak jelas ya? Halo, jelas Pak. Ya, Mungkin Mbak Kurnianya jelas ya. yang Ya, lagi halangan. Oh ini bisa Pak. Gimana Mbak Kurnia? Jelas kok Pak. jelas Ya. ya. Eh, jika nanti sistem yang diambil adalah misalnya adalah mahasiswa baru. Ini pemisalan saja Pak. Nah, Ya, di sini kan FEB harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya sanitasi, terus hand sanitizer dan lain-lainnya. Kemudian Ya. melihat bahwa ruangan kelas kita rata-rata adalah ruangan kelas tertutup dengan sistem AC, di mana jika kita melihat di WHO kemarin, saya juga sempat dengar bahwasanya penyebaran melewati aerosol itu sudah mulai, terutama di ruang tertutup, itu sangat memungkinkan. Nah, apakah di sini FEB sudah siap dengan hal tersebut, memenuhi hal-hal seperti itu atau belum, Pak? Kalau untuk mahasiswa baru yang kira-kira jumlahnya 800, itu insya Allah FEB siap, Mbak. Karena jumlah ruang dan kapasitas ruang kita sangat memungkinkan. Kalau beberapa ruang kita itu pakai double system ya, kalau nggak ada AC itu jendelanya bisa dibuka gitu. Jadi kalau yang untuk mahasiswa baru tidak ada masalah. Mahasiswa kita, kalau mahasiswa baru kita 800 kali 5 tahun, kira-kira 4.000 jumlah mahasiswa kita. 4.000 itu prosesnya tidak mungkin menggunakan keseluruhan tadi. Tapi kalau hanya 800 yang seperlimanya tadi yang 20%, kita sangat memungkinkan untuk mengikuti ketentuan itu, Mbak. Gitu. Oke. Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Iya, silakan. Nah, jika itu kan skema adanya offline ataupun sistem hybrid, ataupun nanti misalnya mahasiswa baru saja yang bisa masuk. Kemudian di sini saya juga akan menanyakan jika sistemnya online. Waktu semester kemarin kan ada kebijakan mengenai bantuan kuota. Nah, apakah nantinya bantuan kuota ini akan terus di follow up oleh dekanat Fakultas FEB atau bagaimana, Pak? Kalau tentang bantuan pulsa, sejauh ini saya belum mendapatkan informasinya ya. Kalau toh itu akan dilaksanakan, berarti harus ada perencanaan sebelumnya. Tetapi saya belum mendapatkan informasi ini. Pasti kalau mendapatkan pulsa itu bukan kebijakan Fakultas Ekonomi saja. Kalau memang sudah diinstruksikan oleh pusat Jakarta maupun oleh Unsud, kita harus membantu pulsa mahasiswa, pasti ekonomi akan mengikuti itu. Jadi ketika kebijakan pemberian pulsa itu memang katakan hal yang diharuskan, ekonomi mau tidak mau pasti akan mengikuti itu. Tetapi ekonomi sendiri untuk memberikan itu tidak serta-merta bisa tanpa perencanaan dari anggaran. Jadi kalau itu kebijakannya dari atas, anggarannya bisa disesuaikan gitu. Artinya sangat memungkinkan ada bantuan dari fakultas untuk mahasiswa tentang pulsa ketika di level universitas meminta itu atau di level Diknas, Dikti meminta itu sangat memungkinkan kita berikan. Tapi kalau kebijakan parsial Fakultas Ekonomi sendiri, saya tidak mendengar itu. Dan tentu saja sangat tidak mungkin kalau Fakultas Ekonomi sendiri, karena kita punya fakultas-fakultas lain yang tentu saja tidak mau dibedakan. Seperti itu, Kurnia. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari saya cukup dulu. Jika ada pertanyaan nanti saya sambung, Pak. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik, Silakan. terima kasih. Selanjutnya ini ada masukan, mungkin dilanjut sama Pak Nindra. Ya, lanjut Pak. Terima kasih Mas Jos. Silakan Pak Nindra. Ya mungkin izin Bapak, saya ingin sedikit intermezzo sedikit ya. Jadi kenapa BMFEB mengadakan temanya terkait semester depan? Karena ada kesimpang siuran atau beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa apakah tahun depan online, offline atau hybrid. Kemudian
karena ada banyaknya isu di tengah mahasiswa, kami memutuskan untuk mengadakan ini agar ada sedikit kejelasan. Nah, namun juga apabila saya juga mengikuti universitas lain itu, kalau tidak salah Universitas Brawijaya itu sudah mengeluarkan keputusan untuk tahun ini itu tetap online loh Pak. Kira-kira Unsud berarti apakah kemungkinan besar menyusul atau tidak ya? Kalau saya melihat kondisinya kelihatan peluang besarnya tetap online, Mas. Kalau saya melihat situasi sampai dengan saat ini, kita ternyata melihat bahwa kondisi COVID tidak mereda, bahkan semakin meningkat. Saya agak punya pandangan seperti yang Brawijaya lakukan itu. Kita akan tetap online. Kelihatannya begitu, Mas. Oke. Oh, mungkin itu dulu sih Pak. Terima kasih ya Pak atas tanggapannya. Ya. Baik, jadi mungkin saya sedikit rangkum terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman yang nanti akan menonton video ini, saya ingin menginfokan bahwa dari penjelasan Pak Rahmat tadi bahwa untuk semester depan sebenarnya Unsud masih menunggu dan akan mengikuti keputusan yang akan dikeluarkan oleh Kemenristek-Dikti ataupun dari rektor, bukan begitu ya Pak? Iya. Ya, kemudian untuk teman-teman yang masih mengerjakan tugas akhir, itu kondisinya kalian bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing untuk menentukan apakah bimbingan mau dilaksanakan secara offline atau online. Karena untuk mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir diperbolehkan asalkan ada kesepakatan antara dua pihak, yaitu dosen pembimbing dan mahasiswa. Begitu kurang lebih. Kemudian mungkin kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Desia Manatul dari angkatan 2017. Beliau bertanya, bagaimana kegiatan magang. Kan sebelumnya ada ini ya Pak, ada program magang untuk angkatan di bawah 2017 ya Pak. Nah, Mbak Desi ini nanya, bagaimana kegiatan magang di tahun 2021 ataupun di 2022? Apakah akan tetap dilaksanakan secara penuh seperti hari normal, mengingat sampai saat ini masih pandemi? Atau apakah mungkin magang tersebut dilaksanakan di luar daerah, yaitu di luar Purwokerto maksudnya Pak? Begitu Pak. Ya. Kegiatan magang dilakukan itu atas kesepakatan dua belah pihak. Jadi kita meneruskan minat mahasiswa yang mau magang, kemudian instansinya bersedia menerima. Nah, ketika kondisinya COVID, tentu saja akan diperlakukan pada kondisi COVID. Kalau mereka memperkenankan magang, tentu saja jumlah dan lain-lainnya akan disesuaikan. Jadi intinya program magang 2021 terkait dengan eksternal penyedia. Kalau mereka berkenan, magang tetap jalan. Tapi kalau mereka sementara tidak, ya magang ditunda. Seperti itu Mas Jos. Baik Pak. Untuk pertanyaan yang apakah magang bisa dilaksanakan di luar Purwokerto, kira-kira bisa di-convert jadi program magang juga nggak ya Pak? Apa harus di dalam Purwokerto? Mohon diulang Mas pertanyaannya Mas. Pertanyaannya dari Mbak Desi ini, apakah kegiatan magang harus dilaksanakan di daerah Purwokerto atau bisa dilaksanakan di luar Purwokerto Pak? Selama ini dimanapun bisa Mas, di Jakarta bisa, tidak hanya di Purwokerto. Iya. Baik, jadi nanti sekali lagi ketika Pak. Iya, gimana Pak? Intinya inisiasi magang dari mahasiswa itu tidak melihat tempat Mas, mungkin disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan dan lingkungan dan seterusnya, tetapi tidak ada kaitannya harus di Purwokerto, tidak.
Baik, Pak. Baik, Ya. begitu. Selanjutnya, beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada pertanyaan bahwa kan ada sistem baru mengenai kampus Merdeka nih, Pak, yang akan Ya. diimplementasikan semester depan. Nah, itu programnya kira-kira garis besarnya sebenarnya seperti apa sih, Pak? Kalau boleh diceritakan. Ya, kampus Merdeka itu artinya mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah di fakultas lain dalam satu unsur atau mengambil mata kuliah di universitas lain di luar unsur dan seterusnya. Kampus Merdeka itu memfasilitasi mahasiswa untuk bisa mengambil mata kuliah yang mungkin menjadi peminatannya. Gitu. Cuma di dalam jurusan saya, studi pembangunan, kan ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan, kemudian ada mata kuliah yang lainnya gitu. Nah, yang nanti ditawarkan untuk menjadi mata kuliah magang, mata kuliah kampus Merdeka adalah mata kuliah yang tidak masuk dalam kategori misalnya mata kuliah wajib gitu. Nanti bentuknya adalah mata kuliah pilihan yang bisa menjadi pilihan mahasiswa mengikuti kuliah di tempat lain. Kemudian juga kampus Merdeka itu juga terdapat kerjasama antara kampus yang bersangkutan dengan kampus yang dituju. Tidak serta-merta mahasiswa bisa mengikuti dimanapun dia suka, tapi yang bisa diikuti adalah universitas-universitas atau fakultas-fakultas yang memang sudah punya kesepakatan atau MOU dengan UNSUD. Ketika mahasiswa mau mengambil mata kuliah di sesama fakultas di UNSUD itu lebih mudah karena satu universitas. Tinggal slotnya itu di sana menyediakan berapa bangku untuk mahasiswa yang di luar fakultas yang bersangkutan misalnya. Karena kuota per kelas kan misalnya hanya 50 gitu. Yang ditawarkan untuk mahasiswa lain fakultas berapa? Nah, kalau kampus Merdeka baru bisa dijalankan ketika mahasiswa itu mengambil sebagian di kampus lain, tentu saja tidak memungkinkan dalam waktu yang bersamaan kuliah di dua tempat, itu kan tidak memungkinkan. Jadi kampus Merdeka itu kalau kuliahnya online di dua kampus itu sangat memungkinkan. Tapi ketika offline ya tidak mungkin dilakukan kecuali yang bersangkutan sepenuhnya mengambil mata kuliah di kampus yang lain gitu. Saya ingin memberi gambaran dulu ada pertukaran mahasiswa Nusantara. Mahasiswanya yang kita kirim itu mahasiswa dari jurusan studi pembangunan, kuliahnya ikut di Palembang. Jadi selama 1 semester yang bersangkutan mengambil mata kuliah di Universitas Sriwijaya Palembang. Kemudian mata kuliah itu disetarakan dengan mata kuliah di Fakultas Ekonomi UNSUD khususnya studi pembangunan. Dengan pilihan-pilihan yang ada menggantikan yang ada di UNSUD, di fakultas, tetapi yang tidak ada menjadi mata kuliah pilihan. Artinya yang bersangkutan full ngambil 21 SKS kalau tidak salah di Universitas Sriwijaya. Tapi kalau kondisi kampus Merdeka yang nanti akan kita jalankan untuk dalam waktu dekat mungkin kalau di perguruan tinggi lain menyulitkan ya, kecuali dengan online. Tapi kalau di sesama fakultas di UNSUD masih memungkinkan karena sesama di Purwokerto. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Untuk kredit SKS-nya sendiri apakah bisa disetarakan sama kredit sesuai jurusannya, Pak? Bisa. Masuknya itu nanti mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan ya, Pak? Kredit SKS-nya. Mata kuliah yang bisa dikuliahkan menjadi kampus Merdeka itu mata kuliah pilihan, Mas. Oh, iya. Oke. Siap, Pak. Iya. Begitu. Baik, sudah terjawab. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Di sini ada yang
bertanya. Permisi Pak, izin bertanya, kuliah daring memang bertujuan untuk menghindari virus, tapi dari yang saya lihat ketika ke kampus, masih banyak mahasiswa yang kumpul di BTN Zone karena untuk mengikuti perkuliahan menggunakan WiFi gitu. Terus apakah memungkinkan jika mahasiswa yang berada di Purwokerto untuk melakukan kuliah secara offline, khusus untuk yang di Purwokerto saja, mungkin itu bisa sedikit meringankan teman-teman yang tidak memiliki paket internet, sehingga tidak harus berkumpul mencari WiFi seperti di BTN Zone. Begitu Pak, kurang lebih pertanyaannya. Jadi ketika dalam satu kelas itu pasti mahasiswanya ada yang dari Purwokerto, ada yang tidak dari Purwokerto. Artinya mahasiswanya itu mix. Ketika perkuliahan itu dilakukan dengan double sistem, yang satu offline, yang satu online juga tidak memungkinkan. Jadi misalnya yang Purwokerto bisa datang langsung, yang di luar Purwokerto bisa mengikuti online, itu tidak memungkinkan. Anda bisa bayangkan yang satu dengan bertatap maya, yang satu dengan bertatap muka. Tentu saja kalau ada papan tulisnya butuh kamera dan lain-lain. Iya, betul. Jadi untuk yang perkuliahan dengan double sistem offline dan online dalam waktu yang bersamaan tidak memungkinkan. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua tentang penggunaan BTN Zone yang banyak mahasiswa gunakan, sejauh tidak menjadikan kerumunan tidak masalah. Mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi untuk mengikuti proses perkuliahan. Intinya fakultas juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Ketika mahasiswa itu bergerombol, pasti akan ada upaya untuk supaya tidak bergerombol. Intinya mahasiswa tidak dilarang menggunakan fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi untuk mengikuti proses perkuliahan. Intinya itu. Jadi kalau memang BTN Zone dan lain-lain bisa untuk sarana fasilitasi online, silahkan saja. Cuma dengan protokol kesehatan. Seperti itu Mas Jos. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Mas Panindra. Silakan Mas Panindra. Halo. Wah, sepertinya terhalang koneksi Pak, Mas Panindra ini. Mungkin bisa ke Kurnia dulu. Mbak Kurnia gimana? Oke, baik. Terima kasih Mas George. Oke. Tadi saya menyoroti beberapa statementnya dari Pak Rahmat sendiri mengenai penggunaan BTN Zone gitu. Kembali lagi bahwasanya kemarin ada kasus yang cukup banyak di FEB. Apakah langkah antisipasi dari FEB hanya sekedar seperti itu, atau mungkin nanti yang masuk ke wilayah FEB akan menulis data diri dan lain sebagainya untuk sebagai tracing ketika ada kasus positif dan lain kayak gitunya Pak. Maksudnya kayak sebagai antisipasi awal gitu. Jadi ketika menghindari kerumunan tadi, mohon di penggunaan BTN Zone ya, yang kemudian terjadi kondisi extraordinary, misalnya terjadinya ledakan kasus gitu. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Kalau kondisinya normal, tadi saya bilang, kalau kondisinya normal, semuanya normal. Kuliah online, mahasiswa bisa menggunakan BTN Zone, sebatas masih ada kapasitas, karena dengan adanya protokol kesehatan itu, jarak, dan seterusnya kan tidak memungkinkan bergerombol di BTN Zone. Nah, kita tidak melakukan proses antisipasi secara administrasi menulis, tidak. Tetapi kami pernah waktu di awal-awal COVID, mahasiswa-mahasiswa itu banyak sekali bergerombol di sekretariat UKM.
saya secara khusus diminta oleh Pak Dekan untuk menyampaikan ke mahasiswa nggak boleh bergerombol, nggak boleh dan seterusnya. Jadi sifatnya kita tidak preventif, tetapi kita setelah kejadian baru kita larang gitu. Tapi intinya tidak boleh bergerombol sesuai dengan protokol kesehatan tadi pada kondisi normal. Tapi ketika ada kondisi khusus, tentu saja akan diperketat. Misalnya BTN Zone akan ditutup gitu. Misalnya sekretariat tidak boleh ada di sana, semua ditutup. Misalnya seperti itu, Mbak. Jadi kita tidak melakukan proses verifikasi, absensi, dan lain-lain, tetapi dengan langsung action ketika kondisinya emergensi, BTN Zone kita tutup, misalnya begitu. Kemudian akses untuk menggunakan tempat yang lain juga kita batasi. Seperti itu, Mbak. Misalnya pintu keluar masuk juga hanya satu dan seterusnya. Baik, Pak. Gitu, Berarti Kurnia. di sini saya simpulkan bahwa FEB ya, berarti saya simpulkan bahwa FEB tidak menerapkan antisipasi gitu ya, Pak. Maksudnya kayak ada persyaratan khusus loh. Orang yang bisa datang ke FEB itu orang yang tidak melakukan perjalanan dalam kurun waktu 14 hari seperti itu loh, Pak. Untuk menghindari adanya orang yang membawa virus tapi tidak memiliki gejala. Kita belum punya protokol yang seperti itu, tetapi kita untuk informasi teman-teman bahwa di Unsud itu ada tim COVID tingkat universitas dan tim COVID tingkat fakultas. Memang kegiatannya banyak preventif ya, artinya tidak mencegah ya, tapi bagaimana setelah kejadian gitu. Mungkin ini usulan yang bisa jadi pertimbangan. Saya catat ini Mbak Kurnia tentang mahasiswa yang nanti hadir, apakah mereka khususnya yang datang dari luar kota kita identifikasi secara khusus dan seterusnya. Tapi biasanya kalau ketentuan ini kan tidak berlaku secara parsial, tapi secara keseluruhan, bahwa pendatang yang dari luar kota sudah ada ketentuannya harus isolasi mandiri 14 hari di kos-kosan misalnya. Kemudian ketika dia datang ke kampus berarti dia sendiri sudah melanggar protokol kesehatan sendiri. Jadi kalau di kampus asumsinya bukan mereka yang tidak punya hak, tetapi yang betul-betul bebas. Kita selama ini belum ada katakan ketentuan seperti yang dimaksud oleh Mbak Kurnia, bahwa mahasiswa yang baru datang dan seterusnya itu belum ada, Mbak. Jadi kita mengasumsikan semua yang datang ke kampus sehat gitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian saya juga ingin menarik satu pertanyaan dari statement yang tadi Mas Indra sampaikan mengenai adanya kampus yang sudah mengeluarkan satu kebijakan yaitu UB, dan saya juga pernah mendengar Undip juga sudah mengeluarkan kebijakan pasti bahwa semester depan itu sistem yang mereka ambil adalah online. Kemudian saya menarik statement dari Pak Rahmat bahwa dari FEB sendiri masih menunggu keputusan dari instansi di atasnya, entah itu dari Dikti maupun dari Unsud sendiri. Nah, yang saya tanyakan adalah kiranya kapan hal itu akan dirapatkan dan kapan kiranya sebuah kebijakan mengenai sistem pembelajaran online paling lambat akan dikeluarkan, Pak? Ya, untuk asumsi awal kita, perkuliahan itu dimulai pada awal bulan Maret. Sehingga ketika perkuliahan awal bulan Maret itu dilakukan, sudah ada kepastian prosesnya menggunakan online ataupun offline. Nah, keputusannya akan dikeluarkan kapan? Karena itu menyangkut banyak hal terkait dengan mahasiswa yang di luar kota, kos, dan lain-lain. Tentu saja kita akan mempertimbangkan semua aspek itu, Mbak. Kalau tadi disampaikan Undip sama Unipro sudah memastikan bersangkutan. Ada hal yang sifatnya memang menjadi otonomi untuk diputuskan, silahkan. Kalau pusat sudah mengatakan harus online, kita akan online.
Kalau keputusannya nanti silakan universitas masing-masing, kita akan menunggu keputusan universitas. Tapi pasti saya bisa pastikan bahwa itu akan kita ketahui jauh sebelum proses perkuliahan yang awal Maret itu dilaksanakan. Jadi kalau perkuliahannya Maret ya Februari, insya Allah itu sudah paling lambat. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Rahmat untuk tanggapannya. Sama-sama, Kurnia. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Panindra. Silakan Mas Panindra. Baik, terima kasih Mas Jos. Oke, Bapak izin bertanya. Jadi Silakan Pak Mas Manindra. tadi sempat dibahas mengenai kampus Merdeka dan tentang Permatasari ya, atau pertukaran mahasiswa Nusantara, sistem alih kredit. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apakah pada semester genap ini Unsur juga ikut program itu, Pak? Apa tidak? Terima kasih. Iya, Unsur ikut program itu, Mas. Jadi kita ini yang paham betul adalah jurusan masing-masing. Jadi nanti Mas Panindra di akuntansi, yang lain di jurusan masing-masing. Ini sedang berproses kita. Universitas memberikan sekian prodi bisa menggunakan hak untuk kuliah merdeka dan seterusnya, harus mempersiapkan apa saja. Ini bagian dari persiapan untuk menyambut perkuliahan semester genap nanti 2020-2021. Jadi Unsud mulai semester besok genap 2020-2021 itu sudah ada pelaksanaan kampus merdeka, Mas. Baik. Kalau boleh tahu Bapak, itu apakah di beberapa kampus tertentu atau bagaimana ya, Pak? Maksudnya untuk kerjasamanya sama beberapa kampus saja atau bebas gimana aja gitu? Tadi saya sampaikan di depan, Unsud akan melakukan kegiatan kuliah kampus merdeka atas dasar MOU, Mas. Ada kerjasama dulu. Jadi mungkin 3 universitas, 4 universitas, MOU dengan Unsud dan seterusnya. Baru bisa dilaksanakan kampus merdeka. Tidak serta-merta kita bisa memilih sesuai keinginan kita, tidak. Tetapi siapa yang sudah melakukan kerjasama dengan Unsud, baru kita bisa menindaklanjuti dengan pelaksanaannya. Begitu, Mas. Baik. Cukup dulu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Kemudian nih ada, sebenarnya pertanyaannya sudah selesai Pak. Ini hanya ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang selama semester kemarin kuliah online. Ini ada yang pertama ini, Pak Rahmat mau nanya punten, tahun depan kalau masih online gimana cara saya ketemu pacar saya ya Pak? Ini bercanda-canda aja sih Pak, keluhan-keluhan. Kemudian ada yang bilang kalau misalnya kuliah masih tetap online, saya sudah nyaman karena lebih hemat di rumah dan yang pasti bisa membantu orang tua di rumah. Mungkin ya ada positif negatifnya ya Pak, memang kalau misalnya kuliah online ini. Iya. Seperti ini. Kemudian untuk di penghujung ini ada sampaian juga dari Mas Panindra. Alhamdulillah udah sampai di penghujung semester. Ingin bilang semoga semester depan lebih baik lagi dan semangat untuk setiap elemen baik mahasiswa, para dosen dan tenaga pengajar. Semoga pandemi segera berakhir. Amin. Amin. Baik, kurang lebih seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami himpun sebelumnya. Dan sebagai penutup, kami ingin menanyakan, ada nggak sih Pak pesan dan kesan untuk mahasiswa tentang harapan Bapak di semester depan? Begitu Pak. Ya, saya sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan itu adalah Wakil Dekan yang paling
kesepian ya, karena selama ini aktivitasnya adalah bersama dengan mahasiswa. Sementara kondisi pandemi ini mahasiswa nggak pada ke kampus, jadi Pak Rahmat banyak istirahatnya ini. Kemarin waktu kondisi waktu bulan Ramadan itu Pak Rahmat hampir selalu buka bersama dengan mahasiswa karena undangannya buka bersama gitu ya. Jadi saya termasuk yang sangat berharap mudah-mudahan perkuliahan ke depan sudah bisa offline. Mestinya saya berharap seperti itu, tapi tentu itu ada harapan saja. Yang saya tetap inginkan adalah para mahasiswa-mahasiswa kami tetap bisa berprestasi walaupun kondisinya sangat terbatas. Jadi nikmati sajalah. Saya senang hari ini saya melihat wajahnya Mas Jos, Mas Panindra, Mbak Kurnia jadi damai. Kayaknya muka-muka sejuk ini. Amin Pak, semoga. Iya. Dan tempat yang lainnya insya Allah ekonomi mahasiswanya baik-baik sekali. Saya jadi merindukan kalian untuk ketemu langsung ini. Amin, semoga kita bisa tetap. Saya berharap kalian tetap sehat, kalian tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini tidak mengurangi kualitas Anda untuk berproses walaupun banyak kendala. Karena kalian nanti akan menjadi orang-orang yang dibutuhkan pada saatnya. Justru ketika kondisi pandemi ini kalian bisa bertahan, bisa eksis, apalagi kalau tidak pandemi. Dan nanti kalian, saya yakin 10-20 tahun ke depan akan cerita. Dulu saya waktu mahasiswa, pas pandemi global 2020-2021, saya kuliahnya online, saya apa-apa nggak bisa ngunjungin pacar, tadi dibilang begitu. Tapi jadi cerita yang menarik di kemudian hari, dan cerita itu akan bersambung dengan sesama generasi kalian nanti. Betul. Saya juga nanti akan begitu. Insya Allah semua ada hikmahnya lah. Jadi sabar saja sambil berdoa, mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Jos, kita segera berakhir ya pandemi COVID-nya ya Jos. Amin. Mungkin itu dari saya Jos, terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya juga pribadi mewakili teman-teman yang ada di sini ingin terima kasih banyak kepada Bapak, teman-teman tenaga-tenaga pengajar, kemudian para dosen. Terima kasih banyak karena saya yakin juga yang terdampak pandemi ini bukan hanya mahasiswa, yang mengeluh bukan hanya mahasiswa, tapi semua aspek juga pasti merasakan. Dan saya juga yakin bahwa yang ribet juga dari dekanat, fakultas, itu pasti sangat-sangat ribet untuk mengatur bagaimana perkuliahan dari tadinya offline, normal, jadi harus online. Itu saya yakin pasti juga banyak kesulitan. Tapi alhamdulillahnya kita sama-sama juga bisa kuat untuk sama-sama berjuang. Amin. Dan saya pesan buat teman-teman mahasiswa juga tetap dijaga semangatnya. Kemudian juga jangan lupa kalian juga bisa tetap berprestasi walaupun masih online. Kalian juga harus tetap jaga semangat itu, dan yang pasti semoga kalian semua sehat semua. Amin. Amin. Begitu Pak, kira-kira. Terima kasih Jos, kamu sangat bijak sekali Jos. Saya terima kasih Pak. Iya. Jos itu Pak, dia tuh tetangganya Tunggu Semaringin. Waduh. Tetangganya siapa? Tunggu Semaringin Pak. Jadi oh gitu ya. Enggak Pak, bohong. Iya. Terima kasih semuanya, Mas Panindra, Mas Jos, Mbak Kurnia, dan yang lain. Mohon maaf, saya banyak hal yang mungkin tidak berkenan, tidak sesuai ekspektasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya doakan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses kelak. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Sama-sama Kurnia, sukses ya. Amin. Saya izin live ya. Iya Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.